Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan citra digital. Perkenalkan, nama saya Bella Sipaskaisi dari nomor NPM 2305040023. Perkenalkan, nama saya Kowi Melati Sukma dengan NPM 2305040018. Perkenalkan, nama saya Hana Kamila Tunabila dengan NPM 2305040017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taibul Bangun dengan NPM 2305040010. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian citra digital terlebih dahulu. Apakah ada yang sudah tahu apa pengertian dari citra digital itu sendiri? Citra, kita kesepakati bersama, citra di sini diartikan sebagai gambar. Nah, maksudnya adalah representasi objek dunia nyata pada media 2 dimensi. Jadi nantinya itu citra, gambar yang mewakili objek nyata yang direpresentasikan ke 2 dimensi. Nah, awalnya terbentuk citra itu karena ditemukannya kamera. Kamera di sini sebagai alat untuk menangkap citra itu sendiri. Nah, kamera pertama yang dikenal dalam sejarah adalah kamera obscura yang ditemukan oleh ilmuwan Arab Al-Haytham pada abad ke-11 dan menjadi dasar bagi perkembangan teknologi kamera modern. Pada tahun 1927, Joseph berhasil mengambil foto pertama di dunia dengan kamera yang dibuatnya sendiri menggunakan teknik heliografi. Nah, berikut adalah gambar dari kamera itu sendiri. Nah, revolusi fotografi pada abad ke-19 ini memungkinkan dokumentasi objektif. Astronom mulai merekam posisi bintang, ahli geografi membuat peta dari foto udara, dan fisikawan partikel menganalisis ribuan foto ruang gelembung. Ada banyak sekali bentuk citra yang ada di dunia ini, seperti dalam dunia kesehatan ada ronsen, ada scan juga. Scan umum ya, bisa untuk dokumen apapun atau keperluan di bidang manapun, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan awal ditemukannya komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Carlos B pada tahun 1822 yang dikenal dengan nama mesin perbedaan atau difference engine. Sejarah singkat dari mesin ini merupakan cikal bakal dari komputer modern karena memiliki prinsip kerja yang mirip, yaitu mampu melakukan komputasi dan penghitungan angka. Seperti ini adalah contoh komputernya, dan kemudian perkembangan pesat membuat dia bisa berubah menjadi sekompak ini, mudah dibawa kemana-mana, dan biasa kita sebut laptop. Ditambah lagi sekarang sudah ada handphone yang tambah mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian adalah jenis citra. Jenis citra itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog misalnya foto yang dihasilkan oleh kamera film, direkam secara kontinu atau berkelanjutan. Sedangkan citra digital disimpan dalam bentuk angka, discrete berupa piksel. Contoh yang paling mudah kita temui adalah foto yang tersimpan di smartphone kita. Kemudian dari gambar ini menjelaskan tentang tahap pre-processing akuisisi citra, yang dimana gambar di atas adalah objek nyatanya, kemudian yang di bawah adalah perpecahan per pikselnya dari gambar di atas. Jika gambar di atas melebihi dari satu kotak, melebihi dari setengah kotak, maka akan diwakilkan menjadi satu kotak full. Begitupun sebaliknya. Ya, kemudian akan saya lanjut, yaitu tujuan dari citra digital. Tujuan dari citra digital itu sendiri yaitu memperbaiki kualitas gambar, mengekstraksi informasi tertentu hingga membantu pengambilan keputusan. Misalnya di bidang medis untuk mendeteksi tumor atau di industri untuk mengecek kualitas produk. Dan di sini terdapat contoh deteksi tumor. Yang pertama ada gambar
X-ray, yaitu untuk memperlihatkan struktur di bagian tulang. Kemudian gambar kedua terdapat MRI, yaitu untuk menyoroti jaringan lunak seperti bola mata dan jaringan lainnya. Kemudian gambar ketiga terdapat gambar PET atau positron emission tomography, yaitu untuk memperlihatkan sinyal tinggi pada lokasi tumor. Lanjut. Kemudian ciri utama dari citra digital itu terdiri dari pixel, resolusi, dan kedalaman warna. Kemudian terdapat tokoh penting dari citra digital itu sendiri, yaitu ada John Tukey. Beliau adalah yang memperkenalkan istilah digital signal processing. Kemudian yang kedua terdapat Rafael C. Gonzalez dan Richard E. Walsh. Beliau adalah penulis teks digital terkenal, yaitu membuat buku image processing, dan perkembangan didukung oleh astronomi, biomedis, dan militer. Saya akan menjelaskan tahapan pengolahan citra. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Kowi tadi, sudah menyinggung tentang akuisisi citra. Yang pertama, cara mengolah citra itu adalah akuisisi citra. Akuisisi citra di sini adalah proses penangkapan citra itu sendiri, seperti menggunakan kamera, scanner, dan sensor. Yang kedua adalah praproses. Praproses di sini nama lainnya adalah preprocessing. Bisa menggunakan filter, peningkatan kualitas, terus peningkatan resolusi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah segmentasi. Segmentasi di sini memisahkan antara objek dan backgroundnya itu sendiri. Jadi objek itu bisa lebih fokus gitu. Nah, yang selanjutnya adalah analisis dan representasi fitur. Bisa memisahkan antara bentuk, warna, dan ukuran. Nah, setelah melakukan 4 cara ini, nantinya akan muncul hasil dan keputusan sehingga para ahli itu bisa menentukan aksi kedepannya itu akan apa, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah kelebihan dari citra digital. Walaupun kelebihan citra digital ini sangat banyak, saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian besarnya saja. Nah, yang pertama adalah objektivitas. Objektivitas sendiri artinya adalah hasil dari foto citra digital itu sendiri berupa angka. Nah, angka di sini bisa diukur seperti biner. Nah, jadi bukan sekedar penglihatan mata manusia. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi di sini bisa dilakukan otomatis, cepat, dan tanpa lelah karena menggunakan mesin. Jadi mesin itu bisa membaca pola. Nah, selanjutnya adalah kapasitas besar, mampu menganalisis ribuan gambar dalam waktu singkat. Yang selanjutnya fleksibilitas, bisa diterapkan pada foto, video, dan media yang lain seperti citra medis, citra satelit, lalu astronomi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bisa menghasilkan data yang tidak terlihat mata. Nah, biner itu kan tidak terlihat mata ya teman-teman kalau di foto. Jadi mungkin kalau laptop itu memproses fotonya itu dengan biner, sedangkan mata manusia itu tidak bisa melihat. Jadi lebih akurat lah, misalnya pada distribusi spektrum atau pola pertumbuhan mikroskopis. Lanjut. Nah, tentu dong citra digital itu punya tantangan. Apalagi yang paling mendasar banget pada tantangan citra digital adalah kualitas pencahayaan. Kalau gelap kan noise-nya jadi banyak nih. Jadi pencahayaan yang salah bisa membuat objek tidak terbaca. Yang kedua adalah noise. Noise adalah gangguan acak yang sering muncul, yaitu pada citra medis, astronomi, atau mikroskopis. Nah, yang selanjutnya adalah komputasi. Komputasi sendiri artinya citra resolusi tinggi atau data video 4K butuh komputer dengan daya yang besar. Nah, selanjutnya adalah interpretasi. Nah, interpretasi di sini karena mesin itu bisa mengenali pola, tetapi pemaknaannya itu tetap memerlukan ahli karena mesin itu tidak punya otak. Jadi kadang pembacaannya juga tetap bisa salah. Nah, di sini contohnya adalah algoritma
bercak di paru-paru. Namun nanti hasilnya tetap akan diputuskan oleh dokter itu sendiri. Baik, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, di sini saya akan menyimpulkan pada akhirnya. Kesimpulannya, yang pertama, citra digital adalah representasi visual dalam bentuk angka. Jadi memang awalnya itu angka yang diterjemahkan menjadi gambar. Yang kedua, pengolahan citra digital adalah proses memanipulasi citra dengan komputer untuk meningkatkan kualitas atau mengekstraksi informasi. Adanya citra digital di sini bisa memperjelas lagi gambar atau informasi yang akan disampaikan, baik itu dari segi warna, tekstur, dan lain-lain agar lebih nyaman untuk dilihat di mata. Yang ketiga, ada sejarahnya. Nah, sejarahnya ini berkembang dari gambar manual ke fotografi, era komputer, era multimedia, era AI sekarang ini. Selanjutnya, aplikasi yang sangat luas seperti astronomi, biomedis, industri, botani, astronomi, dan yang lain-lain. Berenang. Selanjutnya, aplikasinya itu sangat luas. Bisa di biomedis, astronomi, industri, botani, bahkan di semua bidang aspek kehidupan manusia. Dan pengolahan citra sudah menjadi alat standar sains modern dan akan terus berkembang bersama AI hingga saat sekarang ini. Ada nih, hingga saat sekarang ini? Enggak. Dan pengolahan citra sudah menjadi alat standar sains modern yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.